Konon Jogja tercipta dari rindu, pulang dan angkringan. Rasanya memang nggak berlebihan. Siapapun bakal setuju kalau Jogja adalah kota yang penuh kenangan. Bertamu ke Istana Raja di Keraton Yogyakarta, berkunjung ke Candi Prambanan, atau mencicipi nikmatnya gudeg asli Jogja yang menggugah selera. Kali ini Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia akan berkunjung silaturahmi ke makam Bapak Pendidikan Indonesia. Sekarang kan masuk bulan Mei 2025, Hari Pendidikan Nasional. Ini saya sedang naik becak motor, jalan-jalan ke makam Ki Hajar Dewantara menuju Taman Wijaya Brata, sebuah makam untuk keluarga taman siswa. Ya, tujuan kita menuju Celeban, Kelurahan Tahunan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Suasana romantis di berbagai bangunan tua, kemegahan Keraton Yogyakarta, peninggalan Belanda, dan candi-candi eksotis lainnya, serta keramahan warganya membuat betah untuk berlama-lama di kota ini. Jogja telah menjadi pusat pariwisata Indonesia. Terdapat banyak destinasi wisata menarik lengkap dengan kuliner lezatnya yang khas. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Keturunan bangsawan cucu dari Sri Paku Alam III. Walaupun sebagai keturunan bangsawan, Raden Mas Suwardi tidak mau dibatasi cita-citanya untuk dekat dan menyatu terhadap kalangan rakyat biasa. Akhirnya Raden Mas Suwardi mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sebutan keturunan keluarga taman siswa sudah berkomitmen untuk tidak memandang sesama berdasarkan kedudukan, status keluarga. Mereka melepaskan gelar kebangsawan berupa Raden Mas, Raden Roro, Raden Ajeng, Raden Ayu, dan sebagainya. Panggilan yang dipilih dengan sebutan Ki, Nyi, dan Ni. Sebutan Ki adalah sapaan untuk orang tua atau guru laki-laki yang menjadi panutan. Itulah beliau Ki Hajar Dewantara dengan kelahiran taman siswa, memberikan nafas baru bagi rakyat pribumi. Mengingat pada saat itu mereka tidak memiliki akses yang sama dengan kaum bangsawan atau Belanda. Taman siswa menekankan metode pendidikan yang berbeda dari sistem kolonial dengan tidak menggunakan pendekatan perintah dan sanksi, melainkan berbasis pada semangat kebangsaan dan kebebasan berpendapat. Pasca kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara berperan dalam dunia politik. Ki Hajar Dewantara pada tanggal 19 Agustus 1945 didaulat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama demi pendidikan Indonesia oleh Bapak Presiden Soekarno. Selama menjabat, ia menanamkan semangat pendidikan yang merdeka, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu peninggalannya dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ini masih menjadi slogan Kementerian Pendidikan Indonesia hingga sekarang. Tutwuri Handayani merupakan salah satu dari warisan konsep trilogi dalam pendidikan. Dua warisan lainnya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Pada 1959, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun yang sama, ia juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pendidikan. Asas taman siswa dalam buku Asas Dasar Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara membagi asas taman siswa dalam 5 poin. Kelima poin tersebut terdiri dari kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Berikut rincian secara singkat sambil kita menikmati perjalanan menuju ke tempat makam Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat alam pada dasarnya. Asas ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk tidaklah bisa dilepaskan dengan kodrat alam semesta. Karena itu manusia tidak dapat menghindar dari kehendak hukum kodrat alam. Manusia akan menemukan kebahagiaannya jika menyatu dengan kodrat alam. 2. Asas kemerdekaan. Maksudnya, asas ini diartikan sebagai kedisiplinan atas dasar nilai hidup yang tinggi. Hal itu berlaku bagi manusia, baik sebagai individu maupun bagian masyarakat. Kemerdekaan juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang kuat dan selaras dengan masyarakat. Tetapi tentunya ya kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Asas kebudayaan. Asas ini mengajarkan untuk senantiasa memelihara nilai-nilai bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Tidak diarahkan kemajuan dunia yang berguna bagi kepentingan hidup rakyat saja, tetapi lebih pada ke arah kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya nasional. Asas kebangsaan, prinsip ini berupa solidaritas ditekankan dalam rasa kesatuan dan bangsa sendiri dalam suka maupun duka untuk mencapai kebahagiaan hidup. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa asas ini tidak boleh bertentangan dengan asas kemanusiaan yang bisa menyebabkan permusuhan dengan bangsa lain. 5. Asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini diwujudkan dengan keluhuran akal dan budi seseorang, sehingga menimbulkan rasa dan laku cinta kasih terhadap sesama manusia dan makhluk kodrat alam. Saat ini kita punya sistem pendidikan yang kuat cinta tanah air Indonesia. Hal itu kita ingin sekali. Pendidikan yang kuat cinta tanah air Indonesia, kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Di antaranya yang akan kami sampaikan curhatan saya nanti di depan makam beliau Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional akan adanya ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera di sekolah. Dalam pasal 2 disebutkan ayat 1, upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, di sini di Permendiknas ini diperjelas bahwa 17 Agustus itu adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tetapi umumnya disebutkan 17 Agustus kemerdekaan apa? Republik. Itu yang perlu untuk kita kembalikan bahwa 17 Agustus itu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk pasal 18 ayat 1, lagu Indonesia Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dinyanyikan secara lengkap dalam 3 stansa oleh peserta upacara dengan berdiri tegak dan sikap hormat. Ayat kedua, lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa sebagai dimaksud pada ayat 1 dinyanyikan dengan lirik sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sehingga bisa kita koreksi sendiri lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan anak sekolah sekarang berapa? Hanya 1 stansa. Berarti kan masih belum sesuai dengan peraturan menteri yang ada saat ini. Demikianlah perjalanan safari pendidikan kebangsaan untuk mengenang pahlawan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Selamat menikmati walaupun Salam Rahayu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya bisa ziarah makam di makam beliau Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Suwardi Suryaningrat
Beliau lahir 2 Mei 1889 dan meninggal 26 April 1959. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan pendidikan nasional dan dimakamkan di wilayah Yogyakarta sini. Pada kesempatan kali ini saya merasa bersyukur sebagai keluarga pendidik yang ada di Indonesia, berterima kasih kepada pemerintah karena turut mengutamakan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan utama dari pendidikan nasional. Pada kesempatan kali ini bahwa yang perlu kami sampaikan sebagai curahan perasaan kami sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 nomor 22 bahwa peringatan upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah-sekolah itu memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan tata tertib, kedisiplinan, cinta tanah air, semangat menghargai pejuang para pahlawan gitu. Di situ disebutkan bahwa upacara bendera setiap yang dilakukan di sekolah itu bisa dilaksanakan satu diantaranya setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, dan di situ disebutkan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilaksanakan upacara bendera. Kemudian upacara berikutnya adalah setiap hari Senin, dan upacara berikutnya adalah saat kegiatan peringatan hari nasional, hari besar nasional seperti Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, dan Hari Pahlawan dan sebagainya. Di sini yang perlu kami berharap bahwa upacara yang tanggal 17 Agustus sebagai keluarga pendidik, maka sebaiknya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2018 nomor 22 bahwa 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu tersebut di dalam pasal 2. Kemudian di dalam rangkaian upacara disebutkan pada akhir pasal bahwa menyanyikan dan mengibarkan bendera Sang Merah Putih dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Jadi 3 stansa. Kalaupun saat ini masih dalam dinyanyikan 1 stansa, tentunya mohon kiranya keluarga besar pendidik di sekolah dimanapun berada sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut bahwa lagu stansa yang dinyanyikan saat pengibaran bendera Sang Merah Putih adalah 3 stansa, supaya berharap dengan 3 stansa tujuan-tujuan luhur yang telah diciptakan oleh pahlawan nasional yaitu Wage Supratman, stansa 1, 2, dan 3 akan menjadi langkah-langkah sebuah pedoman untuk mewujudkan Indonesia Raya. Di makam pahlawan pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini kami menyampaikan sebuah pesan-pesan khususnya untuk keluarga pendidik dimanapun berada. Saya sebagai keluarga pendidik yang ada di wilayah Mojokerto berterima kasih bisa silaturahmi pada sore hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.